Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu penilai sertifikasi dosen gelombang 1 tahun 2025. Perkenalkan, saya Nurdini Ferianti, dosen program studi pendidikan guru pendidikan anak usia dini Universitas Muhammadiyah Bogoraya. Video ini saya buat sebagai salah satu kelengkapan persyaratan sertifikasi dosen gelombang 1 tahun 2025, yaitu pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDB UKT-PT dalam bidang pengajaran. Pada kesempatan kali ini, mata kuliah yang akan saya sampaikan sebagai contoh video pembelajaran yaitu mata kuliah yang sesuai dengan kepakaran saya, tentunya mata kuliah bermain dan permainan anak usia dini berbasis budaya lokal yang terdiri dari 2 SKS, yaitu 1 SKS teori dan 1 SKS praktek. Adapun deskripsi mata kuliah bermain dan permainan anak usia dini berbasis budaya lokal ini membahas tentang hakikat bermain dan permainan, karakteristik dan tahapan perkembangan bermain, manfaat bermain, pemanfaatan bahan bekas dan bahan alam untuk menciptakan alat bermain, strategi bermain untuk mengoptimalkan perkembangan anak usia dini, serta pembuatan karya bermain dan permainan bagi anak usia dini. Adapun capaian dalam pembelajaran mata kuliah ini, diantaranya yaitu diharapkan mahasiswa mampu menjelaskan hakikat bermain dan permainan bagi anak usia dini. Mahasiswa mampu merancang kegiatan bermain bagi anak usia dini. Mahasiswa mampu merancang alat bermain dan permainan, serta mahasiswa mampu menjelaskan hubungan antara bermain dan permainan dengan setiap aspek perkembangan anak. Pokok bahasan dalam mata kuliah ini diantaranya yaitu yang pertama, konsep dasar bermain dan permainan anak usia dini. Lalu yang kedua, teori bermain menurut para ahli. Yang ketiga yaitu karakteristik dan tahapan bermain. Yang keempat, hubungan bermain dengan setiap aspek perkembangan anak. Lalu yang kelima, mengembangkan bentuk-bentuk permainan bagi anak usia dini. Yang keempat, klasifikasi perbedaan individu dalam bermain dan menciptakan alat bermain dan permainan yang kreatif, serta merancang kegiatan bermain kreatif dan menyenangkan bagi anak usia dini. Referensi yang digunakan pada pembelajaran mata kuliah bermain dan permainan anak usia dini berbasis budaya lokal diantaranya yaitu Harlow dengan bukunya Developmental Psychology, lalu juga dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, lalu dari Papalia Ediana dengan bukunya The Developmental of Thought, lalu J.W. Santrop dengan bukunya Child Development, Vygotsky dengan bukunya Mind in Society, serta Jean Piaget dengan bukunya The Development of Thought, Equilibration of Cognitive Structures. Buku lainnya yang digunakan dalam referensi pembelajaran yaitu Yuliani Nuraini dengan bukunya Bermain Kreatif Berbasis Kecerdasan Jamak. Lalu juga buku Armanila Hadijah, judul bukunya yaitu Bermain dan Permainan Anak Usia Dini. Pada mata kuliah ini ada beberapa aspek penilaian yang digunakan. Yang pertama yaitu dinilai dari presensi mahasiswa atau kehadiran mahasiswa. Lalu yang kedua dari tugas individu, yang ketiga adalah tugas kelompok yang berasal dari presentasi kelompok maupun praktek kegiatan bermain.
Lalu yang keempat dari ujian tengah semester atau UTS, serta yang terakhir dari ujian akhir semester atau UAS. Pada pelaksanaan pembelajaran mata kuliah ini menggunakan pendekatan pembelajaran deep learning dengan menggunakan beberapa metode pembelajaran, di antaranya yaitu metode discovery learning, metode penugasan, metode diskusi, metode presentasi, lalu metode problem based learning, dan yang terakhir yaitu project based learning. Mata kuliah ini salah satu mata kuliah yang melatih mahasiswa untuk menjadi seorang pendidik yang profesional yang memiliki kompetensi pedagogi. Karena di sini mahasiswa mempelajari tentang kegiatan bermain dan permainan bagi anak usia dini yang sesuai dengan karakteristik dan tahapan perkembangan anak. Pembelajaran dalam mata kuliah ini dikemas dengan menarik sesuai dengan perkembangan zaman, di mana mahasiswa melakukan praktik kegiatan bermain dan permainan yang berbasis budaya lokal sesuai dengan tempat kita Universitas Muhammadiyah Bogoraya, yaitu yang berada di Jawa Barat, tentunya dengan budaya lokalnya yaitu budaya Sunda. Dan tentunya juga disesuaikan dengan karakteristik usia anak usia dini. Berikut adalah video pembelajaran pada mata kuliah bermain dan permainan anak usia dini berbasis budaya lokal. Mari kita simak video pembelajaran berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Tetap semangat. Hari ini bertemu saya lagi. Sebelumnya mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena memberikan rahmat serta kesehatan dan kenikmatan yang Allah berikan kepada kita semua di sini, sehingga kita masih bisa bertemu bertatap muka untuk materi mata kuliah bermain dan permainan anak usia dini berbasis budaya lokal. Tak lupa salam dan salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Baik, teman-teman, masih ingat pekan sebelumnya kita membahas tentang hubungan antara bermain dan setiap aspek perkembangan. Jadi hubungan bermain dan permainan dengan setiap aspek perkembangan seperti perkembangan apa saja? Fisik, motorik, kognitif, Bahasa, agama. Jadi ada berapa aspek perkembangan? Jadi dengan kegiatan bermain dan permainan ini ada 6 aspek perkembangan yang bisa distimulasi untuk anak usia dini. Nah, pekan kemarin kita sudah membahas itu. Lalu pekan ini kita akan membahas tentang bagaimana teman-teman mampu mengembangkan bentuk permainan untuk anak usia dini. Tapi sebelum nanti kita lihat teman-teman bagaimana mengembangkan bentuk permainan tersebut, saya bahas dulu tentang permainan apa saja. Diharapkan setelah teman-teman mengikuti mata kuliah pada pertemuan hari ini, teman-teman mampu mengembangkan bentuk-bentuk permainan anak usia dini. Nah, tapi sebelum itu kita membahas apa saja sih bentuk-bentuk permainan anak usia dini tersebut. Nah, ada beberapa bentuk permainan anak usia dini. Yang pertama permainan fisik, lalu ada juga permainan dengan benda salah satunya, lalu juga ada permainan yang menstimulasi berpikir logis anak. Tapi yang pertama yang akan kita bahas adalah permainan fisik. Nah, dijelaskan di situ bahwa permainan fisik itu adalah permainan yang banyak menggunakan kegiatan fisik. Nah, kenapa dengan permainan fisik ini bisa menstimulasi apa saja? Oh, ternyata permainan fisik pun
dari pekan kemarin yang kita bahas menstimulasi fisik motorik anak, juga menstimulasi sensorinya. Itu yang akan kita bahas. Nah, di sini dengan permainan fisik anak akan tumbuh menjadi sehat dan kuat dalam melakukan gerakan dasar. Contoh, kalau untuk anak usia dini yang usianya sekitar usia prasekolah, usia sekitar 5 sampai 6 tahun. Permainan fisik apa kira-kira menurut teman-teman? Bermain bola, apa lagi? Petak umpet. Karena petak umpet itu kenapa dia bermain fisik? Petak umpet itu adalah bagaimana dia berlari, menyembunyikan dirinya agar dia tidak bisa ditemukan oleh temannya. Nah, itu permainan fisik. Apa saja sih permainan fisik tersebut? Nah, salah satunya bisa teman-teman lihat di situ ada lompat tali. Dengan lompat tali, kira-kira apa yang distimulasi di situ? Betul. Lalu selain itu di situ fisiknya adalah koordinasi mata dengan tangannya. Ada lagi permainan fisik kucing dan tikus. Sudah pernah kita praktekkan ya? Iya. Waktu itu di belakang kita praktekkan bagaimana kucing dan tikus bermain. Nah, ini juga menstimulasi kekuatan otot kaki. Lalu menstimulasi juga tangan anak. Bagaimana dia menggenggam antara satu tangan temannya dengan temannya. Lalu yang keempat itu apa? Kalau engklek itu dia menstimulasi fisik anak dengan cara menjaga keseimbangan. Kalau engklek itu ada kotak yang satu, ada kotak yang dua. Jadi kalau yang satu pada saat anak melompat itu dia menjaga keseimbangan. Di situ fisik anak distimulasi. Lalu gala asin. Gala asin yang bagaimana? Jadi gala asin itu adalah permainan yang menghadap temannya. Jadi memang ada kekuatan otot kakinya juga. Kalau Katrin? Yang distimulasi adalah kalau Katrin itu kan seperti dia pasir, dia wewangi, panas dia wewangi, lalu diberikan kayu atau bambu yang nanti dia pukul. Ini adalah salah satu permainan tradisional Sunda, bahasa Sundanya ya. Gatrik, engklek, gala asin, itu salah satunya. Nah, ini permainan fisik. Bentuk permainan yang kedua apa yang akan kita bahas, teman-teman? Lagu anak ini biasanya dinyanyikan sambil bergerak, sambil menari, atau berpura-pura menjadi sesuatu atau seseorang. Berdasarkan sifatnya ada lagu yang humoris, ada lagu yang mengandung strategi, dan ada pula yang mengandung nilai ajaran yang buruk. Contoh bentuk permainan lagu anak yang seperti apa? Salah satunya orang-orang. Kalau yang mengandung teka-teki apa? Cilipit. Apa? Dia mengembang. Batu itu ada di tangan temannya yang mana? Jadi sudah paham ya teman-teman tentang lagu anak, bentuk permainannya. Kita masuk kepada bentuk permainan yang berikutnya, yaitu bermain teka-teki dan berpikir logis matematis. Nah, di situ teman-teman bisa lihat di layar, permainan teka-teki ini akan merangsang anak untuk memikirkan jawaban yang tepat dengan karakteristik yang telah dideskripsikan, sehingga hal ini akan membangun daya imajinasi anak. Nah, sedangkan berpikir logis dan sistematis itu akan lebih merangsang anak untuk berpikir tentang sesuatu yang dapat
menerima akal atau dapat dibuktikan kebenarannya dengan prosedur dan tahapan-tahapan yang benar sehingga mencapai suatu kebenaran yang hakiki. Nah, ini adalah salah satu, ada beberapa bermain teka-teki dan berpikir logis matematis. Salah satu contoh yang sering teman-teman praktekkan mungkin sama anak-anak PAUD itu adalah puzzle. Nah, puzzle ini dia bagaimana bisa berpikir logis. Potongan-potongan gambar, misalnya itu ada puzzle dengan 6 potongan. Bagaimana anak menyusun? Oh, dia berpikir logis. Ini gambarnya bentuknya ekor, misalnya sebuah hewan, sapi. Ya, dengan tema apa? Kalau tema salah satunya sapi. Oh, mana nih sapi? Oh, ini ekornya. Dia berpikir, oh logisnya ini. Oh, ini ekor. Kalau ekor pasti ada di belakang. Oh, ini kepala. Kepala pasti ada di depan. Nah, itu salah satu untuk puzzle. Lalu yang kedua, ABC 5 jari. ABC 5 jari itu ya tepat begini, sampai berhenti pada jari terakhir di salah satu temannya. Nah, itu akan menebak. Misalnya nama-nama apa? Nama-nama buah. A misalnya. Anggur. Lalu berikutnya bermain teka-teki dan berpikir logis yang berikutnya adalah congkak. Nah, congkak ini bisa masuk ke dalam fisik juga, bisa masuk ke dalam teka-teki berpikir logis matematis. Fisiknya adalah koordinasi tangan dengan mata. Bagaimana dia bisa memegang biji-bijian tersebut di satu tangan. Itu. Congkak juga bermain teka-teki. Oh, teka-tekinya adalah maksudnya berpikir logisnya bagaimana ya dia bisa ngebom temannya yang biji-bijinya itu banyak. Itu salah satu. Lalu berikutnya permainan tenggelam dan terapung. Ini ada permainan teka-tekinya, ada juga berpikir logisnya. Nah, kalau bermain tenggelam dan terapung itu bisa teman-teman gunakan contohnya seperti perbandingan kulit jeruk dengan jeruk yang ada kulitnya dengan jeruk yang sudah dikupas kulitnya. Itu salah satu tenggelam dan terapung. Faktor tenggelamnya kenapa? Kenapa yang itu bisa terapung? Itu salah satu. Atau telur bisa yang sering dijumpai oleh anak, yang gampang ditemukan oleh anak. Lalu bentuk permainan berikutnya apa? Benda, bentuk permainan. Nah, bermain dengan benda, permainan dengan menggunakan benda ini dapat mengembangkan berbagai aspek perkembangan anak. Nah, di sini biasanya anak-anak itu belajar mengenai ciri-ciri suatu benda. Apa saja sih bermain dengan benda itu? Salah satu contohnya. Nah, ini salah satu contoh, beberapa contoh kegiatan bermain dengan benda. Yang pertama bermain air. Yang tenggelam terapung tadi. Aspek apa yang dikembangkan? Kognitif anak. Jadi anak itu misalnya menggunakan jeruk yang ada kulitnya dengan jeruk yang tidak ada kulitnya. Kenapa jeruk tersebut mengaku yang ada kulitnya, sedangkan yang tidak ada kulitnya dia tenggelam? Ternyata di kulit jeruk itu terdapat lubang-lubang yang bisa berisi udara atau telur. Kenapa telur bisa mengapung? Kenapa telur bisa tenggelam? Nah, itu bisa teman-teman. Lalu berikutnya bermain balok. Bermain balok pernah mengajarkan anak-anak? Bermain balok yang seperti apa? Membuat bangunan rumah. Ada yang lain? Oh, jadi anak distimulasi untuk membuat sebuah menara. Lalu berikutnya bermain masak-masakan. Ini sering kita jumpai. Jangankan kita jumpai pada anak-anak, kita pun pada masa kecil pernah melakukan kegiatan masak-masakan. Kenapa masak-masakan ini
masuk ke dalam kegiatan bentuk permainan bermain dengan benda? Karena ada mainannya, bendanya berupa apa? Gorengan, lalu apa? Gelas, piringnya. Jadi di situ anak bagaimana dia mengeksplor sebuah benda tersebut. Oh misalnya kompor, dia belajar karena dia sering melihat mungkin ibunya di dapur memasak. Oh kompor, dia belajar bagaimana dia menyalakan kompor, mainan tersebut. Lalu yang terakhir bermain Lego. Kalau bermain Lego ini seperti apa teman-teman? Contohnya merakit potongan-potongan Lego tersebut menjadi bentuk. Nah, yang terakhir ini ada bermain sosiodrama. Nah, bermain sosiodrama ini sebenarnya adalah sebuah metode pembelajaran bermain peran. Bermain peran tentunya untuk memecahkan masalah yang berkaitan dengan fenomena sosial, permasalahan yang menyangkut hubungan antara manusia seperti masalah mungkin kenakalan remaja atau mungkin yang kita temui sosialnya itu anak berantem, lalu emosinya bagaimana. Contohnya misalnya ada kita praktek sosiodramanya adalah di lalu lintas. Nah seperti apa contohnya? Ada yang bisa mereka bermain sosiodrama untuk memecahkan masalah. Kalau di lalu lintas ada lampu merah, kuning, hijau, itu dari mana? Polisi-polisian, apalagi? Kalau polisi-polisian itu kegiatan drama sosiodramanya seperti apa? Bermain drama. Oke, membantu orang ya. Lalu kalau misalnya kita juga bisa membantu menstimulasi anak dalam memecahkan masalah. Misalnya ada yang nggak pakai helm pada saat dia mengendarai motor, ada juga yang lampunya masih merah, dia menerobos sehingga terjadi kecelakaan. Jadi anak bisa memecahkan masalah. Oh, gimana supaya terhindar dari kecelakaan? Oh, dia harus mematuhi lalu lintas. Nah, itu tadi bentuk-bentuk dari permainan. Dari sini ada yang teman-teman tanyakan? Maka silakan. Ada? Sudah jelas? Sudah. Mari kita praktek bermain. Oke. Untuk praktek bermain ini kan tadi diharapkan teman-teman bisa mengembangkan bentuk permainan. Nah, dari beberapa bentuk permainan itu teman-teman boleh bagi menjadi 2 kelompok atau 3 kelompok saja. Kembangkan bentuk permainan tadi. Salah satu contoh bentuk permainan. Silakan mau puzzle, mau engklek, mau apa boleh dari sini. Nanti kita praktek mau total, mau apa boleh. Oke, bentuk sekarang 3 kelompok. Mau lesehan boleh. Jadi kursinya dimundurin saja ke belakang biar teman-teman bisa praktek. Maka boleh pilih satu bentuk permainan fisik, bentuk permainan berpikir logis dan sekali bisa bentuk permainan yang menggunakan lidah atau sosiodrama. Maka silakan nanti setelah itu teman-teman jelaskan aspek apa yang bisa dikembangkan dari bentuk permainan fisik. Yang lain? Siapa mau kalian yang praktek? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sofia. Nama saya Kami. Nama saya Dita Rusmila. Nama saya Mbak Sahada. Kami di sini akan mempraktekkan ABCD menjadi ya.
permainan ada istilah mengajari. Di permainan ini yang akan dipraktekkan pada anak, yang pertama ada aspek sosial emosional. Nah di situ anak-anak bisa bermain dengan teman sebaya dan belajar sabar juga. Yang kedua, kognitif, anak berpikir cepat, misalkan huruf A, anak cepet atau misalkan dari buah. Terus sama aspek dan bahasa juga, anak bisa menebak kata, misalkan temannya sudah menjawab dari kata buah itu apel. Nah juga berpikir lagi apakah ada lagi yang lain misalkan seperti itu. Baik, sekarang boleh kita praktekkan. Bila teman-teman mempraktekannya, enggak silakan. A B C D E A B C D E A B C D E A B C D E A B C D E A B C. Pada hebat semua. Yang kedua yaitu sosial emosional. Sosial emosional itu bagaimana si teman-temannya melindungi kucing bekerja sama melindungi si tikus agar tidak terangkap oleh kucing. Yang ketiga yaitu kognitif. Bagaimana si anak itu mempunyai strategi si tikus, bagaimana si tikus itu caranya menghindar dari kejaran si kucing dan bagaimana si kucing dapat menangkap si tikus. Boleh sekarang kita praktekkan. Yang lain boleh. Dan dari tikusnya Aisyah, dari kucingnya Siva. Yang lainnya dari sahabat. Oke, terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah mengembangkan dari berbagai macam bentuk permainan. Tadi ada yang sudah mempraktekkan dari permainan fisik, ada juga yang mempraktekkan permainan teka-teki dan berpikir logis. Nah, tadi sudah kita praktekkan, sudah kita bahas tentang berbagai macam bentuk permainan untuk anak usia dini. Dari pertemuan kita hari ini, apa yang teman-teman dapatkan? Bahagia. Bahagia. Oke, dari materinya apa yang kira-kira teman dapatkan? Macam-macam bentuk permainan. Jadi teman-teman mengetahui bahwa ada berbagai macam bentuk permainan. Kalau permainan tradisional, karena kita kan bermain dan permainan anak usia dini berbasis budaya lokal. Kenapa kita ada yang namanya engklek? Kenapa kita yang ada namanya galah asing disebutnya? Karena memang itu kita ambil dari budaya lokal, galah asing seperti itu, budaya seniman. Lalu orai-orai yang dengan lagu ya, itu dari bahasa Sunda. Oke, baik teman-teman, ada yang ingin ditanyakan terkait materi bentuk-bentuk permainan kita? Ada? Cukup. Berarti teman-teman di sini sudah bisa mengembangkan berbagai macam bentuk permainan. Jadi kalau misalnya cing-ciripip tadi ya, cing-ciripip itu mau seperti apa, dikembangkan bentuk permainannya. Bisa biasanya dengan batu, mungkin dengan apa? Buah, yang berhasil menebak berarti bisa dimakan buahnya, dikembangkan bentuk permainannya. Yang nggak berhasil nebak berarti buah yang dipegang di tangan orang itu yang bisa dimakan. Itu cara mengembangkan bentuk permainan. Oke, cukup? Kalau pertemuan kita hari ini kita cukupkan hari ini. Sampai bertemu minggu depan, kita akan membahas tentang bagaimana merancang bermain kreatif dari permainan tradisional. Jadi banyak permainan tradisional, tapi kita kembangkan menjadi